Halo semuanya, selamat datang di Jendela Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang PR atau biasa yang disebut public relation yang sangat menarik untuk dibahas. Bersama saya Raffi selaku host dan ada Kak Rifka dan Kak Rati sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Selamat datang untuk Kak Rifka dan Kak Rati. Terima kasih. Nah, gimana nih kabar Kak Rifka dan Kak Rati? Alhamdulillah baik. Sama sih, aku juga baik. Akhir-akhir ini kesibukan apa sih yang dilakukan oleh Kak Rati sama Kak Rifka ini? Kita selaku anak semester tua ya, semester 7, kita lagi sibuk skripsian, bimbingan, pokoknya mengerjakan revisi dan seperti itulah. Apalagi kan kita habis magang nih ya, terus kita juga lagi UAS, jadi sibuk banget sih pastinya karena tugasnya tuh numpuk-numpuk gitu. Memang semester tua itu agak memusingkan sih Kak ya. Betul sekali. Nah, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan ya Kak ya. Nah, bisa jelaskan nggak secara sederhana apa itu public relation menurut pengalaman kakak-kakak ini? Nah, PR itu intinya adalah membangun hubungan baik antara organisasi dengan publiknya. Ini tuh kayak menjalin sebuah persahabatan gitu, tapi dalam jumlah besar gitu. Dari sudut pandang kalian, bagaimana Anda melihat definisi dari PR tersebut itu apa? Untuk PR tersebut merupakan manajemen yang bertujuan untuk membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Jadi bisa disimpulkan kalau PR itu bukan hanya sekedar promosi ya Kak? Iya, betul. Jadi banyak kan kalau mengira kalau PR itu hanya tugasnya tuh kayak promosi sebuah produk. Padahal PR itu tentang membangun reputasi, menangani krisis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Jadi kayak berfungsi supaya organisasi ini punya reputasi yang baik. Paham. Terus bisa jelaskan nggak perbedaan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal itu apa dalam PR? Untuk komunikasi internal di dalam PR itu lebih fokus pada komunikasi di dalam organisasi, seperti membangun semangat kerja karyawan. Sedangkan komunikasi eksternal itu lebih fokus pada komunikasi dengan publik di luar organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, kata Rifka itu benar ya. Jadi saat perusahaan ini meluncurkan suatu produk baru, nah PR ini tugasnya untuk memperkenalkan produk tersebut kepada publiknya. Jadi publiknya ini supaya tahu gitu kalau perusahaan ini tuh sedang meluncurkan suatu produk baru gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau komunikasi internal dan komunikasi eksternal dalam PR itu sama-sama penting ya Kak? Betul, sama-sama penting, tapi mereka ini punya tugasnya masing-masing, tapi tujuannya tetap sama, yaitu membangun citra yang positif bagi perusahaan supaya menguntungkan antara kedua belah pihak ya, yaitu perusahaan sendiri sama publiknya. Oh, menarik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen kenal kalian lebih jauh lagi nih Kak. Boleh? Kalian ini kuliah di mana sih Kak? Kita kuliah di kampus Tiara Cinta ya, saya di Bayangkara Surabaya tentunya. Oh, yang samping Polda itu. Betul. Kenapa sih milih kuliah di sana? Apa cari cowok-cowok yang polisi itu apa gimana? Ini tuh banyak banget pertanyaan yang sering kita dapetin ya. Orang-orang tuh ngira kalau kampus kita itu hanya khusus untuk orang-orang yang punya keluarga polisi. Padahal sebenarnya kampus kita itu untuk umum. Siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh kuliah di situ. Ya kan, Say? betul. Yang ini kan kuliah di Ubara ya. Kenapa pilih Ilkom Humas? Kan Ilkom Humas kan ya? Iya, betul. Ya, kenapa pilih jurusan Ilkom Humas? Jadi kita itu awalnya lebih suka
sama kamera ya. Betul. Kamera, terus kita juga sering bikin konten-konten yang unik, menarik dan lucu biasanya. Jadi kita kalau buat konten tuh yang nggak biasa. Pasti Jadi kita rame. luar biasa gitu. Terus kita juga suka public speaking ya. Jadi kita suka ngomong, makanya kita milih kehumasan. Karena kan humas kan hubungannya sama masyarakat ya. Jadi kita lebih cocok di sana sih. Dengar dari tadi kalian kayak ngomong say. Itu kalian emang deket apa? Soalnya saya juga mau dipanggil say sama kalian. Stop ya. Kita emang deket ya, Say. Betul. Jadi kita itu baru dekat sebenarnya semester 3. Waktu semester 1, semester 2 itu kan pandemi Covid ya. Terus kuliahnya juga online. Jadi kita itu baru dekat semester 3 waktu ada tugas kelompok ya. Iya, tugas kelompok. Terus kita juga setelah itu kita kan lebih sering kontekan ya. Jadi kita pas liburan semester itu melaksanakan apa ya, liburan. Betul, kita liburan ke Malang kan waktu itu. Betul. Emang ya, pandemi itu bikin kayak kita jadi kurang temen, nggak Iya, ketemu sama temen-temen. betul. Apalagi kita lulusan Covid, betul kan? Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, di zaman sekarang kan teknologi semakin maju ya Kak ya? Iya. Nah, bagaimana dengan peran PR dalam kemajuan teknologi tersebut? Nah, tentunya teknologi yang sangat canggih ini membantu peran PR ya. Jadi PR ini bisa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan publik. Dan mereka juga bisa mengontrol opini publik tentunya dan mengukur efek kampanye. Jadi kan bisa kita ngadain sebuah kampanye ini kan kita itu pasti upload ke media sosial. Nah, itu bisa melihat efeknya gimana. Jadi kita bisa melihat efeknya itu dari like, dari komen. Selain itu, teknologi juga memungkinkan peran PR untuk melakukan personalisasi pesan dan menentukan audiens yang lebih spesifik. Jadi kayak pesan yang disampaikan jadi lebih kayak tersampaikan dengan jelas kepada audiens. Pertanyaan selanjutnya itu kan kalian pernah pitch suatu event. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak gimana kampanye PR yang pernah saya lakukan dan apa yang membuat kampanye PR acara tersebut menjadi sukses? Nah, jadi waktu itu kita ikut sertakan sama perusahaan tempat kita magang untuk melakukan kegiatan kehumasan, membantu mereka Pertanyaan selanjutnya ya, kalian kan tadi pernah jadi acara humas dari sebuah acara event. Nah, bisa kalian ceritakan nggak tentang kampanye PR yang sudah kalian lakukan dan apa yang membuat kampanye PR tersebut berhasil dalam acara tersebut? Nah, ini ceritanya itu, jadi kita waktu itu kan magang di sebuah perusahaan. Nah, ternyata perusahaan tersebut itu ngadain acara pameran. Nah, kita diikut sertakan sama mereka buat join sama acara tersebut. Nah, kita tuh disuruh bikin sebuah konten itu, post di media sosial perusahaan ya. Dan ternyata kita dapat feedback yang baik dari pimpinan perusahaan ya. Jadi kita tuh kontennya tuh sampai di komen, kayak komennya Gini sih, kayak sukses keren gitu sih. Jadi kita mendapatkan apresiasi nggak sih? Betul. Jadi secara nggak langsung konten kita tuh sukses, Menarik dan pokoknya bikin audiens itu kayak lebih apa ya? pengen datang ke acaranya. Ya betul kayak gitu. Nah, ada pertanyaan tambahan nih Kak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh suatu PR, dan mungkin PR event atau PR apa? Jadi waktu itu kita tuh bikin event. Nah, event ini tuh lomba kan. Nah, audiensnya itu para anak SMA. Jadi kita itu agak sulit sih, soalnya nggak semua sekolah SMA itu menerima promosi dari kampus kita dan saya tentang perlombaan ini. Jadi kayak itu termasuk tantangan bagi kita. Karena kan kita kan targetnya tuh anak SMA. Nah, kalau kayak gitu kan ibaratnya kita kurang ya audiensnya, kurang pesertanya gitu. Kalau semua sekolah itu susah menerima promosi kita.
selanjutnya nih, ada nggak tips untuk mahasiswa yang mau berkarir sebagai humas? Tentunya ada dong. Iya dong. Jadi kita kan masih banyak juga. Untuk yang PR kita itu sudah pakai Canva untuk mengedit video. Jadi kita harus pintar-pintar ngedit ya. Terus pakai apa lagi tulis berita. Terus sama Bikin konten yang menarik. sama itu loh, apa namanya? Caption di Instagram ya, bikin konten terus diisi caption yang sangat-sangat menarik. Jadi seperti itu. Jadi sering latihan gitu loh. Terus juga kita juga harus banyakin belajar public speaking ya, karena kan kehumasan ini kan berkaitan dengan bicara di depan publik ya. Jadi supaya tidak canggung gitu. Menarik. Bagus sih tipsnya untuk kalian ingin jadi humas. Terima kasih untuk Kak Raffi dan Kak Rifka sudah meluangkan waktunya datang ke podcast kami. Kami juga berterima kasih ya sudah diundang dan diizinkan bergabung di podcast ini. Jadi kita bisa sharing satu sama lain. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen,